Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedaya Bapak Ibu dosen dari UNER Surabaya di Desa Tanjung Sari. Jadi itu berkaitan dengan asupan gizi, pola hidup, pola makan dalam keluarga. Sampun nggih. Basa Jawi menapa? Stunting. Kerdil, apalagi menapa malih? Cebol, kerdil, cebol. Wonten malih? Menapa? Jadi ini adalah ketentuan atau definisi anak itu kok mengalami stunting. Nah ini kalau kita bicara tentang pendidik, seringkali juga dibully, dikata-katain sama teman-teman. Kok kunu gitu ya, kuntet gitu ya. Jadi ada kepercayaan mitos seperti itu. Di Gorontalo sama. Jadi tiap-tiap daerah itu punya apa ya, mitos. Kami ingin memperkuat saja peran yang sudah dijalankan oleh ibu-ibu semua dalam menangani kasus stunting. Karena stunting ini ternyata menjadi program pemerintah yang cukup masif gitu ya, mungkin dana pemerintah itu cukup besar digelontorkan untuk penurunan angka stunting. Sebetulnya kasus-kasus kesehatan itu juga cukup banyak di Indonesia, salah satunya HIV/AIDS. Tapi mungkin karena stunting adalah yang paling utama berkaitan dengan tubuh kembang anak, oleh karena itu pemerintah lebih ke sana. Tapi kalau bicara dalam konteks kesehatan yang lain, itu juga mungkin Bapak Ibu juga mendapatkan pengetahuan mengenai itu. Punya peran penting ya sebagai salah satu kelompok penggerak masyarakat ya, community based organization CBO. Tapi kalau dalam konteks pasti ibu ini kreatif ya, aktivitas yang kreatif. Tentu saja misalnya dengan memberikan contoh-contoh yang positif ya, memberikan contoh pemberian ASI, memberikan pelatihan ibu atau anak. Sekalian monggo kalau ada yang ingin disampaikan, disaringkan, diceritakan atau mungkin ditanyakan. Stunting itu juga bukan permasalahan yang mudah kalau di desa di mana masyarakat itu masih banyak yang awam dan rata-rata malah kalau Ibu Posyandu memberikan bantuan PMT gitu kadang-kadang ada yang tersinggung ya. Iya. Juga mau menjadi contoh untuk masyarakat saya untuk tidak takut menerima. Itu kan sebenarnya para kader itu sebenarnya bukan memojokkan kita kan nggih. Itu kan sebenarnya membantu gitu. Ya, saya gini, wes nggak usah karena Mbak Hutinya juga tanya, sesuk nek kader rene meh mbok tampa woga gitu. Ya saya sampaikan diterima mawon. Karena takutnya gini, kalau nggak saya terima itu nanti akan mempengaruhi yang lain untuk nggak menerima karena Mbak Dewi kok nggak cuma nampo. Kasih untuk balita yang berat badannya mungkin 2 kali tidak naik atau balita bermasalah. Iya. Betul. Sebenarnya di perusahaan saya ini ada ya stunting, tapi orang tuanya itu ya mampu ya. Orang tuanya mampu lah, gimana ya, kayak anaknya itu tidak aktif untuk pergi ke posyandu, tidak aktif gitu loh. Caranya bagaimana bisa insaf? Oh ini posyandu. Ibunya itu insaf lah, iya mau dikandani ya lagi muda. Dia ayat pas minta pulsa. Ada anggota keluarga lain nggak di rumah itu, misalnya neneknya, ada ayahnya ya. Pasti ini nanti dapat PMT, gizinya yang sangat bagus, variasinya seperti ini. Anaknya tertarik tapi ibunya kayaknya aneh. Ya. Itu kan punya ilmu hasil saya sih berpikiran begitu. Kalau sebagai seorang guru mungkin dia merasa saya sudah tahu gitu ya. Iya. Cuman nggak sempat memperhatikan kondisi anaknya. Ya. Kalau di luar itu misalnya pedagang sibuk cari uang sehingga anaknya juga nggak sempat ke tangani. Saya rasa pendekatan pertama adalah melalui
keluarga terdekat gitu ya, mesti nenek-neneknya. Banyak tempat itu biasanya justru malah dikasihkan pada bapak gitu ya, kita beri makanan tambahan tapi ternyata tidak tepat sasaran, justru yang tambah gizinya pada ada bapaknya gitu ya. Nah, ibu-ibu beserta anaknya yang kena stunting dan stunting itu sangat gembira ketika diajak putar-putar desa untuk menikmati suasana lingkungan tapi juga mendapatkan makanan tambahan untuk anak-anak. Dan itu sangat positif ya, saya kira itu pengalaman yang saya sampaikan pada ibu dan ibu kader PKK dari kesehatan bisa mencontoh dan bisa dianggarkan untuk naik odong-odong bersama gitu, mengajak para ibu-ibu yang tadinya tidak mau ke posyandu untuk mau datang ke posyandu. Maksimal berapa sampai usia, katakan usia 3 tahun maksimal sekian, itu atau gimana? Nah, follow up apa yang diceritakan Bu Eni ini kan mungkin tidak satu kasus ya, biasanya soalnya fenomenanya gunung es nih, ada yang berani menyampaikan tapi ada yang tidak, itu juga tetap diperhatikan. Jadi mungkin perhatian yang sangat intens itu sampai di usia golden age yang disebut dengan usia emas itu. Bersama ibu-ibu, saya menjadi bagian dari ibu-ibu untuk membantu mensosialisasikan kepada teman-teman saya di lingkungan saya untuk memperhatikan terutama anak-anak